selamat datang kembali di channel Firmose. Mereka bilang cara terbaik untuk merespons keraguan adalah dengan sebuah pembantaian. Setelah sempat dipertanyakan mentalitasnya, Arsenal menjawab kritik itu dengan cara yang paling brutal. Bertandang ke Elland Road, markas Leeds United yang terkenal angker dan bermusuhan, The Gunners tidak datang untuk bermain-main, mereka datang untuk berpesta. Skor akhir yang mencolok, 4-0. Arsenal bukan hanya menang, mereka menghancurkan Leeds United di kandangnya sendiri. Kemenangan ini membuat posisi mereka di puncak klasemen semakin kokoh. Seperti yang dilansir dari data klasemen, Arsenal kini unggul 7 poin dari pesaing terdekatnya. Sebuah jarak yang nyaman, tapi sekaligus berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena pesta kemenangan ini memakan tumbal yang sangat mahal. Di balik senyum puas Mikel Arteta dan teriakan semangat Declan Rice total mentalitas juara, ada kabar buruk yang menghantui London Utara. Gelandang andalan Mikel Merino mengalami cedera serius. Sang bintang utama, Bukayo Saka, juga harus menepi menunggu kepastian medis. Apakah kemenangan 4-0 ini sepadan dengan hilangnya pilar-pilar utama? Dan benarkah Arteta kini terpaksa terjun kembali ke pasar transfer untuk mencari pemain darurat? Pada video kali ini, kita akan bedah tuntas. Dominasi total di Elland Road, analisis laga. Mentalitas setiap laga adalah final ala Declan Rice. Krisis cedera, Merino parah, Saka cemas. Rencana darurat Arteta, siapa rekrutan baru? Simak sampai habis. Mari kita bicara soal performa di lapangan hijau. Banyak yang memprediksi laga melawan Leeds akan alot. Elland Road selalu menyulitkan tim besar. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Arsenal tampil dengan otoritas penuh. Media-media olahraga menggambarkan laga ini sebagai pesta 4-0 dan bungkam Leeds. Sejak menit awal, Arsenal mendikte permainan. Leeds United dibuat tidak berkutik, seolah beda kasta. 4 gol yang bersarang ke gawang Leeds adalah bukti bahwa lini depan Arsenal sedang on fire. Variasi serangan dari sayap dan tengah berjalan mulus. Mikel Arteta dalam wawancara pasca laga tak bisa menyembunyikan kepuasannya. Dia secara khusus memuji mentalitas juara para pemainnya. Arteta melihat bahwa timnya tidak lagi demam panggung saat bermain tandang. Mereka bermain dingin, efektif, dan mematikan. Kemenangan ini adalah pesan tegas ke Manchester City dan Liverpool. Kami tidak akan terpeleset lagi. Keunggulan 7 poin ini akan kami pertahankan mati-matian. Kunci dari dominasi ini ada pada sosok jenderal lapangan tengah Declan Rice. Pemain termahal Arsenal ini tidak hanya berkontribusi secara teknis, tapi juga secara vokal. Pasca laga, Rice mengeluarkan pernyataan yang sangat kuat dan menjadi headline di mana-mana. Dia menggaungkan mentalitas juara. Rice menegaskan, sekarang setiap laga adalah final. Kalimat sederhana tapi maknanya dalam. Rice menyadari bahwa keunggulan 7 poin bisa lenyap sekejap jika mereka lengah. Maka, melawan Leeds, melawan tim papan bawah pun harus dianggap sebagai final Liga Champions. Sikap inilah yang menular ke seluruh skuad. Tidak ada rasa remeh, tidak ada rasa cepat puas. Ketika tim sudah unggul 3-0 pun, Rice masih terlihat berteriak meminta timnya tetap pres tinggi. Inilah mentalitas yang membedakan Arsenal musim ini dengan musim-musim sebelumnya, di mana mereka sering kehabisan bensin di fase akhir. Namun, seperti kata pepatah, tidak ada mawar yang tak berduri. Pesta di Elland Road harus dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. 2 nama masuk ruang perawatan dan kondisinya mengkhawatirkan. Pertama, Mikel Merino. Gelandang asal Spanyol ini menjadi korban kerasnya permainan. Laporan medis awal, seperti dikutip Antara, menyebutkan Merino mengalami cedera serius. Kata serius di dunia sepak bola biasanya merujuk pada absen berbulan-bulan atau bahkan akhir musim. Ini pukulan telak bagi kedalaman skuad Arsenal, mengingat peran Merino yang vital sebagai penyeimbang. Kedua, Bukayo Saka. Anak emas Arsenal ini juga tidak luput dari cedera. Meski belum ada vonis serius, namun statusnya adalah menunggu kepastian. Arteta mengakui dia cemas. Saka harus menjalani pemindaian lebih lanjut. Kehilangan Saka walau hanya untuk 2-3 laga bisa merusak ritme serangan Arsenal.
Kita tahu betapa bergantungnya Arsenal pada kreativitas Saka di sisi kanan. Bayangkan jika Saka harus absen panjang bersamaan dengan Merino. Keunggulan 7 poin itu tiba-tiba terlihat tidak aman lagi. Cedera serius Mikel Merino memaksa Mikel Arteta berpikir cepat. Situasinya darurat, liga masih panjang, jadwal padat, dan stok gelandang menipis. Dalam konferensi pers, Arteta memberikan sinyal yang jelas. Dia sedang mempertimbangkan rekrut pemain baru. Ini adalah pengakuan bahwa skuad saat ini tidak cukup untuk menutupi lubang yang ditinggalkan Merino. Arteta tidak ingin berjudi dengan memaksakan pemain muda atau pemain yang tidak fit. Pertanyaannya, siapa yang bisa direkrut dalam waktu singkat? Asumsi konteks waktu di awal Februari 2026 mungkin free agent atau emergency loan. Arteta butuh solusi instan, pemain yang siap pakai, punya mentalitas juara dan bisa langsung nyetel dengan Rice dan Odegaard. Langkah Arsenal selanjutnya di pasar transfer akan sangat menentukan apakah mereka bisa mempertahankan gelar juara atau justru gembos karena badai cedera. Kesimpulannya, kemenangan 4-0 atas Leeds United adalah pedang berbata dua. Di satu sisi, Arsenal menunjukkan keperkasaan dan mentalitas final yang luar biasa, membuat mereka nyaman di puncak dengan selisih 7 poin. Di sisi lain, hilangnya Mikel Merino serius dan ketidakpastian Bukayo Saka adalah lampu kuning yang berkedip terang. Ujian sesungguhnya bagi Mikel Arteta bukanlah saat melawan Leeds, tapi bagaimana dia memanajemen krisis cedera ini dalam beberapa pekan ke depan. Apakah pesta di Ellen Road ini akan menjadi awal dari kejayaan atau justru awal dari bencana cedera yang meruntuhkan segalanya? Bagaimana menurut kalian, Gunners? Siapa yang cocok menggantikan Merino jika dia absen lama? Dan seberapa khawatir kalian soal Saka? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Firmok, Victoria Concordia Crescit, tapi semoga tidak ada lagi yang cedera.